Salam untuk kita semua. Pada kesempatan video kali ini saya akan membahas beberapa materi yang sudah diberikan dari ibu dosen kepada saya, dan video ini digunakan sebagai hasil ujian tengah semester saya dalam mata kuliah kurikulum PAUD. Nah, di sini ada beberapa materi yang akan saya presentasi. Yang pertama yaitu sejarah perkembangan masuknya kurikulum ke Indonesia, yaitu ada kurikulum PAUD tahun 1994, kurikulum PAUD tahun 2004, kurikulum PAUD tahun 2010, dan kurikulum PAUD tahun 2013. Nah, di dalam kurikulum tersebut itu saya akan menjelaskan karakteristik, struktur, dan isi program dari kurikulum tersebut. Kita mulai di dalam kurikulum yang pertama, yaitu kurikulum PAUD tahun 1994. Yang saya dapatkan bahwa kurikulum ini merupakan perbaikan dari kurikulum tahun 1976. Jadi kurikulum 1994 ini dia ada ketika perbaikan dari kurikulum TK tahun 1976. Isi program dari kurikulum tersebut adalah didasarkan pada tugas perkembangan anak sesuai dengan tahap perkembangannya. Jadi ketika perkembangan anak itu sudah terlihat, maka isi program dari kurikulum tersebut itu dijalankan. Artinya dijalankan sesuai dengan tahap perkembangannya. Isi program yang kedua yaitu kurikulum ini lebih menekankan pada pandangan-pandangan psikologis, khususnya dari aliran konstruktivis. Nah, konstruktif di sini artinya pengetahuan itu adalah sebuah konstruksi. Nah, kurikulum tahun 1994 ini dia menekankan pada bermain, karena bermain menjadi penekanan setiap pertumbuhan dan perkembangan anak-anak PAUD. Yang berikut karakteristik dari kurikulum tahun 1994 di sini ialah bersifat populis, artinya memperlakukan satu sistem kurikulum untuk semua siswa di seluruh Indonesia. Saya berpikir bahwa artinya mungkin sama di seluruh Indonesia, dia memberikan satu sistem kurikulum yang ada di Indonesia. Yang kedua, dalam melaksanakan sebuah pembelajaran, guru memilih strategi yang melibatkan siswa belajar. Sepertinya contohnya itu mental, fisik, dan juga sosial. Yang berikut kita masuk di dalam kurikulum PAUD tahun 2004. Kurikulum PAUD tahun 2004 merupakan landasan pengembangan anak didik yang dikondusikan dalam satu semester. Karakteristiknya di sini dia menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi, dan karakteristik yang kedua itu penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar. Program kegiatan di dalam kurikulum tahun 2004 ini yaitu perangkat pedoman pengembangan silabus, yang kedua pedoman pengembangan pembelajaran, yang ketiga pedoman penilaian, dan yang keempat secara bertahap disusun pedoman peran lainnya. Yang berikut kurikulum PAUD tahun 2010. Nah, latar belakang dari kurikulum PAUD tahun 2010 ini adalah merupakan KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan yang mengacu pada standar nasional pendidikan atau SNP. Standar PAUD dalam tahun 2010 ini yaitu yang pertama, standar tingkat pencapaian perkembangan, yang kedua, standar pendidik dan tenaga kependidikan, yang ketiga, standar isi proses dan penilaian, dan yang keempat, standar sarana dan prasarana pengelolaan dan pembiayaan. Oke, yang berikut kurikulum PAUD tahun 2011.
kurikulum PAUD tahun 2013 ini dia sudah mengalami inovasi atau telah melakukan sebanyak 11 kali perubahan dari tahun 1947 sampai dengan sekarang tahun 2013. Nah, kurikulum tahun 2013 ini merupakan hasil penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya yang disebut dengan KTSP tahun 2006. Kita masuk di dalam karakteristik dari kurikulum PAUD tahun 2013 ini. Yang pertama di situ mengoptimalkan perkembangan anak yang meliputi aspek nilai agama dan moral, fisik motorik, bahasa, sosial emosional, dan seni yang tercermin dari keseimbangan kompetensi siswa, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 6 aspek dari perkembangan anak usia ini yang baru saya sebutkan itu tidak akan pernah lari dari setiap perkembangan anak yang akan mencapai tujuan perkembangannya. Yang kedua, karakteristik yang kedua yaitu menggunakan pembelajaran tematik dan pendekatan saintik dalam pemberian rangsangan pendidikan. Nah, pembelajaran tematik itu artinya mengaitkan beberapa materi dalam sebuah pembelajaran. Artinya contoh seperti materi tentang matematika pada anak. Di situ pembelajaran matematika pada anak itu dia belajar tentang sebuah geometri atau sebuah geometri. Terus dia mainkan beberapa materi. Misalnya saja pembelajaran sains juga bisa dikaitkan dengan pembelajaran materi. Karena geometri itu merupakan sebuah bangunan alam yang ada di dunia ini. Pendekatan saintik di situ dia memiliki arti bahwa berpikir dan juga menekankan pada sebuah proses. Karakteristik yang ketiga yaitu menggunakan penilaian autentik dalam memantau perkembangan anak. Yang berikut di dalam struktur kurikulum PAUD tahun 2013 ini, dia memiliki lama jam sebanyak 900 menit per minggu. Di dalam situ ada pembentukan perilaku yang terdiri dari nilai-nilai agama dan moral. Yang kedua itu sosial emosional. Yang berikut itu kemampuan dasar, bahasa, kognitif, dan juga fisik. Artinya begini, di dalam 900 menit itu jumlah pertemuan dalam satu minggu itu 900 menit, itu 30 kali pertemuan dalam 30 menit. Jika dalam 5 hari dalam satu minggu, maka digunakan 180 menit setiap hari. Dan jika dalam satu minggu itu ada 6 hari pertemuan, maka digunakan sebanyak 150 menit per harinya. Dengan demikian, video presentasi saya berakhir di sini dan semoga bermanfaat untuk kita semua, dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materinya. Terima kasih dan salam.